Akhirnya Axio Pongo mampir ke channelnya Ante. Tapi sayang nih, bukan untuk kaum mendang-mending nih yang laptop satu ini. Karena yang mampir sekarang itu Axio Pongo Studio. Tahu dong harganya berapa? Ya, 29 jutaan. Mungkin nextnya kita bakal bahas yang affordable-nya lagi ya. Cuman yang ini tetap menarik. Jujur aja, gue seneng ya brand lokal itu bisa buat laptop spek tinggi kayak gini. Yang mungkin ya ini statement produknya Axio gitu. Kalau mereka tuh nggak cuma punya spek yang biasa aja. Yang ini tuh udah pakai Intel Core i9 13900H sama RTX 4070 laptop. Kebayang nggak tuh speknya kelas apa? Dan untungnya kalau kita lihat lagi harganya ya, laptop ini masih dibilang murah dari kompetitor besar, jadi ya masih boleh lah buat di-consider. Pastinya yang kita bahas itu ya bukan desainnya, tapi tentang after sales-nya. Ya, untuk brand ini harus ditekankan ya, udah lumayan berani kasih garansi 3 tahun Axio Care ya. Tapi untuk sebuah brand baru yang perlu kepercayaan lebih, ya gue suka Axio punya tab bantuan di websitenya yang cukup komplit untuk penggunaannya. Dari status garansi, cek garansi, regis garansi, serta informasi tentang garansi-garansi lainnya. Peace of mind lah buat user baru yang mau cicip produk lokal, dan semoga in keadaan aslinya ya real use-nya, real case-nya, yaitu punya pelayanan yang bagus juga. Cepet dan nggak dipersulit, tinggal kapan bisa punya accidental damage protection-nya aja nih ya. Ngarepnya lebih banget kayaknya. Nah sekarang balik ke produknya ya, yaitu Axio Pongo Studio. Saat ini adalah line up tertingginya Axio, dan nggak tahu mereka mau coba lagi atau enggak, tapi setelah gua dan tim gua tes laptop ini laptop punya potensi yang memang masih terlihat nggak sekaya laptop brand besar yang hampir tiap teknologi itu punya fiturnya sendiri. Cuma Pongo Studio ini ya masih punya potensinya kok. Pertama, dari speknya CPU Intel Core i9 13900H, one of the best Intel saat ini. Top performance 6 P-core, 8 E-core dengan total 20 threads, maksimal performance-nya itu di 5,4 GHz, PBP-nya itu di 45 watt, dan GPU-nya menggunakan Nvidia RTX 4070 laptop GPU, 8GB GDDR6 yang punya wattnya di 140, dan RAM itu udah super besar juga, 32GB 5200 mAh, DDR5, serta SSD-nya itu punya 1TB PCIe NVMe Gen4. Ini lumayan banget, kurang lebih sama speknya untuk di kelasannya. Bahkan kalau gue lihat lagi masih ada yang kasih 16GB RAM ya cuy. Kalau performance tesnya kita langsung aja di Cerebras R15 singlenya itu dapat skor 293 dan multinya 2963. Di R23 nya dapat di 1647 dan juga multinya 7845. Kalau 3D Mark First Strike nya dapat skor tinggi di 27 ribuan dan time spy-nya di 12 ribuan, hampir 13.000. Sedangkan untuk Port Royal-nya di 7604 poin. Kalau PC Mark 10 untuk multitasking dia dapat di 8500 poin dan SSD-nya cukup kenceng ya. Read-nya itu di 6695 Mbps dan write-nya di 4942 Mbps. Ya ini sih udah standar Core i9 dan spek lainnya lah ya. Bahkan gue kaget ya, SSD-nya ini bukan ecek-ecek punya, speednya kenceng lah, nice banget. Terus teknologi buat optimalinnya, dia punya software Command Center 3.0. Isinya sih sama, buat monitoring plus ngatur performanya. Sekaligus fitur lainnya yang gue suka dan cukup to the point, tampilannya ini juga friendly use. Gak kayak compare mouse brand mahal sama mouse OW yang punya, yang jauh banget ya. Ini udah bagus, tinggal branding ke Pongo-nya aja biar makin keren tampilannya. Dan pastinya ada profile settingan buat atur performance, maksimalnya performance itu, entertainment untuk penggunaan kasual, dan juga power saving dan quiet ya buat irit mode gitu. Yang nggak expect sih gua, dia ini punya fitur seperti ini. Plus dia juga punya max switch lagi. Seriusan nih, sepesimis itu gua awalnya mandang laptop ini gitu. Bisa atur tipe GPU-nya cuy. Mau irit baterai atau maksimum performance pakai discrete, ini bisa di laptop ini. Dan sampai di sini sebenarnya gua senang sih ya. Axio itu nggak asal hardware jadi aja gitu, tapi punya konfigurasi tambahan yang di dalam itu udah oke gitu. Axio Pongo Studio memang ya spek gaming berat kuat, tapi ini sebenarnya didesain untuk content creator. Makanya desainnya itu stealthy, minimalis, cuma ya logo Pongo-nya aja yang kelihatan kayak gaming gitu. Dari segi dimensinya pun tergolong slim, nggak bulky, dan nggak ringan juga sih ya. Lumayan tebal, lumayan berat juga. Cukup durable tapinya, hinge-nya pun nggak oglek, bahkan keyboardnya nggak meleot. Ini bagus. Penempatan powernya pun juga gue suka. Yang non-aksesoris, dia itu ada di belakang kayak DC port, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.0, mini DisplayPort 1.4, Ethernet portnya udah 2,5 GHz. Sisi kanannya ini juga udah ada USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, dan micro SD slot. Sisi kirinya ada USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm jack audio combo, dan satu lagi untuk mic only. Ya ini sih tergolong komplit ya, bahkan lu bisa colokin 3 monitor tambahan via ya port-port di belakangnya. Ini gokil coy. Intinya mah ini udah gokil guys si Axio Pongo-nya. Paling satu sih masukan gua, yaitu tingkatin dari segi pendinginannya aja. Ini udah bagus, pakai vapor chamber dan
interact-nya bagus juga. Cuma gue lihat beberapa brand besar pun juga udah mulai pakai 3 kipas atau 2 kipas tapi gila gitu konfigurasinya. Jadi ya memang di tes di sini pun pas di stress test CPU-nya bisa sentuh 100 derajat Celcius suhunya. Ya walaupun hasilnya di Cinebench R23 dapat skor yang masih cukup stabil, penurunan skor itu cuma dari 18.700-an ke 17.000-an, bahkan hampir 18.000 lagi. Pas di loop terakhirnya ini pun nggak jeblok, tapi kalau bisa suhu maksimalnya sih bisa di maintain lagi ya. Ngerinya kalau misalkan dipakai di kondisi yang terkontrol kayak di ruangan tanpa AC dan suhu luarnya panas, terus-terusan kan ngeri juga. Dan ini pun udah kita tes di ruangan yang ber-AC juga di 20 derajat Celcius, jadi kayak ngeri gitu kalau misalnya nggak terkontrol. Terus juga di bagian layarnya dia tuh punya spek yang oke, di 16 inci dengan panel IPS anti glare dari BOA dengan rasionya 16:10. Untuk resolusinya dia langsung QHD ya, 2560x1600 pixel dengan refresh rate tinggi di 240 Hz dengan pencahayaan 350 nits dan juga akurasi warnanya sudah mencapai 100% sRGB. Ya ini sih udah cukup bisa bikin lu konten gitu ya, ngedit video atau bahkan yang lebih berat rendering 3D model karena GPU-nya dan CPU-nya itu udah high spec serta layarnya oke. Atau ya sekedar buat main game aja, dia udah aman banget di 240 Hz cuy. Kalau buat audionya juga udah oke, dia punya downfiring speaker yang didevelop dengan Sound Blaster Studio ya. Sekarang kita lihat hasil testingan yang udah kita ambil di Axio Pongo Studio ini. Dari productivity-nya yang nunjukin skor bagus dari database laptop spek tinggi punya kita. Dari Blender, spek viewer, budget bench-nya pun juga udah oke. Memang si i9 dan juga 4070-nya itu udah mumpuni banget buat penggunaan kayak arsitektur dan 3D modeling. Apalagi dari teknologi yang dibawanya pun juga udah oke gitu. Bahkan sesimpel buat ngedit video aja bisa punya skor waktu render yang cukup singkat ya. Dari Full HD sampai 4K-nya pun ya. Bahkan tes video 4K dengan CPU effect durasi 15 detik cuma makan waktu 30 detik rendernya doang, yang biasanya ini yang paling berat cuy. Selanjutnya untuk testing game ini pun semua tesnya di resolusi 2K mode performance ya, dan hasilnya untuk game e-sport ya udah jelas nggak mungkin di bawah 100 FPS. Bahkan untuk Apex dan juga Dota 2 di settingan rata kanan itu juga oke performance-nya. Kalau di game AAA juga DirectX 11 sama 12 ya standar, nggak ada masalah sama sekali di atas 100 FPS. Bahkan juga untuk Cyberpunk juga aman ya, untuk ray tracing nyala walaupun DLSS-nya juga nyala ya, diaktifin gitu ya. Ya ini sih udah lebih dari cukup ya, tapi yang perlu lo tahu laptop ini secara bawaan terinstall Studio Driver ya, bukan game ready drivernya Nvidia. Jadi kalau mau khusus buat main game aja nih kalian ya perlu switch dulu si GPU drivernya biar lebih optimal dalam bermain game. Ya tapi asik lah, lo udah di provide sebuah laptop productivity yang oke gitu buat di kelasnya. Ini tuh nggak jelek loh, ini udah cukup bagus. Apalagi udah pakai RTX 4070 kan, teknologi baru, nggak sekedar video editing tapi buat bermain 3D modeling ini udah oke banget. Ditambah punya Tensor Core buat lo yang pengen coba develop belajar AI ya, harusnya sih laptop ini bisa. Lalu untuk baterai dia juga cukup besar di 73 Wh ya, serta konektivitasnya pun juga udah terbaru kayak ready Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Ya jadi si Axio Pongo Studio ini ya bukan sebuah laptop asal jadi aja sih. Ya memang ini adalah laptop pertamanya dengan spek tinggi yang nggak dipungkiri lagi untuk sebuah laptop kelas 30 jutaan. Sekarang itu nggak sekedar menawarkan spek performance yang tinggi aja, namun ada konfigurasi dan teknologi khusus yang dibawa sama tiap-tiap brandnya. Jadi memang si Axio ini masih punya area improvement yang cukup banyak untuk di next gen notebooknya. Nggak sekedar upgrade dari spesifikasinya aja, namun teknologinya pun juga. Kayak sesimpel keyboardnya, laptop ini masih single zone aja ya, masih non configurable RGB, cuman ada 15 pilihan warna aja. Sama kalau bisa ada shortcut juga buat pengaturan profil performance yang lebih cepat ya. Sesimpel itu aja kalau bisa diadaptasiin seperti brand-brand besar. Ini laptop semakin menarik ya, semakin punya ciri khas laptop yang tidak main di ranah murah gitu. Atau skop besarnya si Axio itu bisa leading inovasi buat pabrik manufacturing untuk komponen tertentu dan gak sekedar rakit aja di sini. Ini sih potensi besar kalau Axio ingin serius ya. Ya setidaknya untuk sekarang untuk project-project sektor pemerintahan bisa di-upgrade lah pakai mesin kerjanya yang kayak cek-cek lagi gitu ya.
Jadi bisa gitu kasih hasil output visual atau digital yang lebih baik karena adanya si Axio Pongo ini. Ya lo tahu dong kalau area pemerintahan biasanya punya barang lokal gitu, suka banget gitu. Ya ini bisa nih, udah oke banget. Bisa extend multi monitor, bisa bikin suatu desain yang jadi semakin oke gitu ya. Jujur awalnya sih ya gue nggak expect ya Axio itu bakal main ke ranah high spec. Mungkin ranah mainstream sih bisa-bisa aja karena modalnya kan nggak besar dan pasarnya pun juga besar gitu. Tapi Axio nih kayaknya mau nunjuk gigi gitu, nggak sekedar orang utan aja gitu. Jadi ya intinya teman-teman gitu ada yang tertarik nggak sama laptop ini? Kalau menurut kalian gimana nih sama Axio Indonesia? Udah worth it belum sih buat dibeli? Coba komen menurut kalian gimana ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Axio Pongo yang seri studio. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh laptop baru untuk ngedit video atau sekedar bermain game aja. Dan kasih pendapatnya di bawah sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.